Nggak sedikit orang yang pakai cotton bud untuk bersihin telinga. Padahal cotton bud justru beresiko bikin kotoran semakin masuk ke dalam telinga. Terus gimana dong cara bersihin telinga yang benar? Mau tahu? Simak video ini sampai selesai ya. Halo, saya Dokter Gia dari Alo Dokter. Kotoran telinga atau dalam istilah medis disebut serumen itu biasanya berupa gumpalan lunak yang diproduksi secara alami oleh kelenjar minyak di liang telinga. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu nih, serumen itu bukan sekedar kotoran telinga aja ya. Kotoran ini sebenarnya punya manfaat, yaitu melindungi telinga, menangkap debu, dan menghambat pertumbuhan kuman. Serumen ini juga bertugas menjaga supaya air nggak gampang masuk ke dalam telinga kamu. Sebenarnya selama jumlahnya nggak berlebihan, kotoran telinga tuh nggak bikin gangguan kok. Jadi nggak memerlukan tindakan khusus untuk mengeluarkannya. Pelan-pelan juga dia akan keluar sendiri tanpa harus dikorek-korek. Tapi kalau serumennya terlalu banyak dan menyumbat liang telinga, ini baru perlu diwaspadai. Kondisi ini secara medis disebut serumen prop. Cara membersihkannya pun nggak bisa sembarangan. Apalagi kalau nggak tepat, bisa-bisa malah bikin kotorannya terdorong ke dalam telinga, terus bikin kamu ngalamin berbagai gangguan di telinga. Nah, ketimbang pakai alat yang justru bisa mendorong kotoran telinga kamu kayak cotton bud atau benda-benda yang bisa melukai atau membahayakan telingamu seperti tutup pulpen, kuku, batang korek api, paperclip, atau ear candle, mendingan ikutin dua cara yang bakal saya jelasin lebih lanjut nanti. Sekarang saya mau kasih info telinga bermanfaat nih. Kalau kamu mau tanya-tanya seputar cara membersihkan telinga atau masalah kesehatan lainnya, kamu bisa loh chat ke dokter langsung lewat aplikasi Alo Dokter. Pilihan dokternya ada banyak, mulai dari dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, hingga psikolog. Nah, buat topik telinga, saran saya sih kamu bisa chat ke dokter spesialis THT. Ada kok di Alo Dokter. Respon dokternya cepet, nggak sampai 5 menit udah ada jawaban. Terus kalau mau tanya berkali-kali juga nggak apa-apa loh. Dokternya akan kasih penjelasan ke kamu sampai kamu benar-benar paham dan nemu solusi yang tepat. Kalau emang dirasa perlu, dokter bisa aja ngeresepin obat yang bisa kamu tebus di apotik atau lewat Alo Shop, yaitu fitur terbaru di Alo Dokter. Selain itu, dokter juga bisa ngerujuk kamu untuk buat janji konsultasi tatap muka di klinik maupun rumah sakit apabila kamu dinilai membutuhkan pemeriksaan atau penanganan lebih lanjut. Lengkapkan fitur-fitur di Alo Dokter, makanya yuk download aplikasinya di Google Play maupun App Store sekarang juga. Oke, saya lanjut ya. Jadi ada dua cara yang bisa saya saranin untuk bersihin telinga saat dirasa kotorannya udah terlalu menumpuk dan menggumpal. Pertama, pakai obat tetes telinga. Obat ini bisa ngelunakin gumpalan serumen sehingga lebih gampang keluar. Cara pakainya tinggal teteskan aja obat ini ke liang telinga yang bermasalah. Setelah 2-3 hari pemakaian, teteskan air hangat secukupnya ke dalam saluran telinga tersebut, lalu miringkan kepala supaya kotoran yang sudah lunak bisa keluar. Kalau udah, jangan lupa keringin telinga kamu pakai handuk ya. Oh iya, proses ini mungkin perlu diulang beberapa kali untuk bisa benar-benar bersihin seluruh kotoran telinga. Tapi jangan gunakan cara ini kalau telinga kamu lagi infeksi, ada lubang di genang telinga, atau kalau kamu pernah jalanin operasi telinga ya. Makanya supaya lebih aman, mending kamu periksain dulu deh telinga kamu ke dokter. Sekalian kamu bisa minta rekomendasi obat apa yang cocok untuk membantu mengeluarkan kotoran telingamu. Jadi nanti berdasarkan kondisi telingamu dan juga kotoran telingamu, dokter akan menentukan penanganan yang bisa kamu jalani. Apakah cukup dengan meresepkan obat tetes telinga ini atau mungkin malah memerlukan tindakan medis khusus. Tapi kalau kamu udah terlanjur coba pakai obat tetes telinga sendiri, terus kotoran telinga dirasa nggak berkurang atau malah semakin mengganggu, jangan didiemin aja. Sebaiknya segera periksakan ke dokter ya. Oke, sebelum saya bahas cara kedua, saya mau minta dukungan dari teman-teman buat channel YouTube Alo Dokter nih. Caranya tinggal klik tombol subscribe, habis itu nyalain lambang lonceng notifikasinya supaya kamu bisa dapat update pas kita upload video informasi kesehatan di channel ini. Sekarang cara kedua, tangani dengan tindakan medis. Kalau kotoran telinga sudah semakin menumpuk dan sulit dikeluarin, apalagi sampai nimbulin gangguan, mending kamu minta bantuan dokter deh. Lebih spesifik lagi, dokter spesialis THT. Pada kasus ini biasanya dokter akan pakai alat khusus semacam penyedot untuk ngeluarin serumen dari telinga kamu. Bisa juga dokter pakai alat khusus yang namanya kuret telinga atau forceps telinga. Langkah lain yang juga bisa dokter lakukan adalah prosedur irigasi telinga. Prosedur ini dilakukan memanfaatkan tekanan air, yakni dengan cara mengalirkan air steril atau cairan salin ke dalam telinga kamu dengan cepat dan kuat untuk ngeluarin serumen.
Pada kondisi tertentu, misalnya jika kotoran telinga yang menggumpal terlalu banyak atau terlalu keras, mungkin aja kamu bakalan diresepin obat telinga tadi dulu. Untuk membuat kotoran telingamu lebih lunak, baru deh dilakukan tindakan dokter untuk mengeluarkannya. Tujuannya supaya kotoran telingamu bisa keluar semua. Terus, biar kamu lebih nyaman juga pas kotoran telinganya dikeluarkan oleh dokter menggunakan tindakan yang saya jelaskan barusan. Nah, obat ini harus dipakai sesuai anjuran dokter dan usahain untuk jangan sampai dosisnya terlewat ya. Terus jangan dipakai berlebihan juga, bukannya makin cepat keluar yang ada nanti malah iritasi. Itu tadi 2 cara untuk membersihkan kotoran telinga yang menumpuk. Saran saya kalau emang dirasa nggak ada penumpukan kotoran, lebih baik sih lubang telinga kamu nggak usah diapa-apain ya. Kalau mau bersihin, mending bersihin daun telinga aja pakai lap bersih yang sudah dibasahi air hangat, tuang kuku. Oke, segitu dulu ya informasi yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat buat kamu. Kalau kamu ada topik lain yang mau dibahas di YouTube Halo Dokter, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.